Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Irena Kusumawardani dari Universitas Wisnuwardana Malang. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Adobe Flash untuk membuat media interaktif mata pelajaran matematika pada bab aritmatika sosial. Dalam media ini, saya membuat 4 menu, yaitu menu materi, latihan, kuis, dan game. Dan saya sediakan 2 tombol. Yang pertama adalah tombol home yang akan mengarahkan kita pada menu awal, dan tombol keluar untuk mengarahkan kita untuk keluar dari media ini. Nah, kita akan masuk pada menu materi dahulu. Kemudian kita klik pada mulai belajar yuk. Kita tunggu hingga tampilannya selesai. Nah, di sini saya memiliki 3 tombol. Yang pertama adalah tombol SK dan KD yang berisi SK dan KD. Kemudian kita masuk pada menu indikator yang berisi juga indikator dari pembelajaran bab ini. Dan kita akan masuk pada materi. Saya akan langsung menjelaskan pada materinya ya. Nah, di sini aritmatika itu merupakan suatu penerapan dari dasar-dasar perhitungan matematika yang ada di dalam kehidupan sosial sehari-hari. Nah, contohnya itu seperti perdagangan, perbankan, dan lainnya. Nah, dikatakan jual beli itu memperoleh keuntungan jika harga jual itu lebih besar dari harga beli atau harga jual melebihi harga modal. Dan sebaliknya, jika jual beli dikatakan kerugian jika harga jual lebih kecil daripada harga beli atau harga jual di bawah harga modal. Dan di sini rugi itu sama dengan harga pembelian dikurangi harga penjualan. Kemudian di sini kita akan mengetahui tentang nilai keseluruhan dan nilai per unit. Kalau nilai keseluruhan itu adalah nilai total dari unit yang ada. Sementara nilai per unit itu ya nilai per satu satuan dari barang atau produk. Kita bisa klik tombol nilai keseluruhan untuk mengetahui pembahasannya. Nah, di sini kita diberikan contoh. Diketahui harga dari setiap unit laptop yaitu 4 juta. Nah, sebuah perusahaan akan membeli 12 laptop untuk operasional kerja. Maka hitunglah nilai keseluruhan serta nilai per unit. Nah, nilai per unit kan sudah diketahui yaitu 4 juta. Nah, kemudian nilai keseluruhan karena membeli 12 laptop, maka kita kalikan dengan harga per unitnya yaitu 4 juta, sama dengan 48 juta. Nah, kemudian kita klik lagi untuk yang harga penjualan atau laba dan rugi. Nah, di sini laba itu sama dengan harga penjualan dikurangi harga pembelian. Sedangkan rugi adalah harga pembelian dikurangi harga penjualan. Di sini ada contoh soalnya. Udin membeli 3 buku seharga 1.500. Jika ia menjual semua kepada temannya seharga 2.500, berapa laba Udin? Nah, di sini karena ada 3 buku dikali dengan harga jualnya sebesar 2.500, kita kurangi dengan harga belinya 1.500 yang dikalikan dengan 3. Nah, di sini ketemu 3.000. Jadi laba Udin sejumlah 3.000. Nah, contoh soal kedua di sini Nobita membeli handphone seharga 1.700.000. Setelah pemakaian selama 1 tahun, Nobita ingin membeli yang baru dan menjualnya seharga 900. Nah, di sini ditanyakan kerugiannya. Seperti rumusnya di atas bahwa rugi adalah harga pembelian dikurangi harga penjualan, maka 1.700 atau 1.700.000 dikurangi dengan 900.000 adalah 800.000. Jadi Nobita mengalami kerugian sebesar 800.000 rupiah. Nah, kita lanjut. Di sini kita bisa tahu rumus-rumus aritmatika sosial. Kita bisa lihat di tabel ada rumus presentasi keuntungan dan kerugian. Kemudian ada harga jual dan harga beli atau modal awal. Kita langsung saja next ya teman-teman.
Di sini kita diberikan contoh soal, Irena membeli buah apel sebanyak 50 kg dengan harga yang didapat sebesar Rp15.000. Kemudian Irena menjual buah apel di tokonya sebanyak 25 kg dengan harga sebesar Rp25.000. Setelah itu dijual pada sahabatnya seharga Rp20.000 per kilogram. Di sini kita menghitung harga pembelian, harga penjualan, dan besar untung atau rugi. Kita klik langsung pada harga pembelian. Nah, harga pembeliannya sama dengan jumlah dikali harga beli. Karena Irena membeli 50 kg, berarti kita kalikan dengan Rp15.000. Hasilnya Rp750.000. Kemudian kita klik pada harga penjualan. Karena di sini Irena menjual pada dua harga yang berbeda, maka kita kalikan sesuai jumlah yang dijual pada harga tertentu. Nah, kita kalikan untuk penjualan harga pertama 25 kg dikalikan dengan harga Rp25.000. Kemudian kita jumlahkan dengan 25 kg lagi yang dikalikan harga Rp20.000 per kilo. Dan di sini jumlahnya total Rp1.125.000. Kemudian kita klik pada besar untung atau rugi. Di sini sudah jelas ya, karena harga penjualan lebih besar daripada harga pembelian, berarti Irena mengalami keuntungan. Nah, kita menghitung keuntungannya sama dengan harga penjualannya dikurangi dengan harga pembelian. Nah, harga penjualan tadi sudah terhitung Rp1.125.000. Kita kurangkan dengan harga pembeliannya yaitu Rp750.000 ya. Dan hasilnya sama dengan Rp375.000. Jadi keuntungan yang diperoleh Irena adalah Rp375.000. Kita next lagi. Di sini kita diberikan contoh soal lagi. Di sini kita menentukan presentasi keuntungan. Contoh soalnya, Pak Andi adalah seorang pedagang ikan, membeli ikan sebanyak 50 kg dengan harga Rp500.000. Kemudian ikan itu akan dijual kembali oleh Pak Andi dengan harga Rp15.000 per kilogram. Tentukan presentasi keuntungannya. Di sini harga penjualannya itu sebesar Rp15.000 per kilogram dengan harga pembeliannya Rp500.000. Kita kalikan dengan 50 kilogram dikali Rp15.000 sama dengan Rp750.000. Nah, keuntungannya kita tinggal mengurangkan harga penjualan dengan harga pembelian yang dihasilkan dari penjualan itu yaitu Rp250.000. Kemudian kita menghitung presentasinya yaitu dari harga keuntungan per harga pembeliannya kita kalikan dengan 100% dan hasilnya adalah 50%. Jadi presentasi keuntungan dari penjualan ikan Pak Andi yaitu 50%. Kita next lagi. Kemudian di sini kita diberikan contoh lagi untuk menentukan presentasi kerugiannya. Di sini contoh soalnya, seorang anak bernama Nobita menjual sepedanya dengan harga Rp350.000. Dari penjualan sepeda tersebut, Nobita mendapat kerugian Rp70.000. Berapakah presentasi kerugian penjual Nobita? Nah, di sini kita bisa menentukan harga penjualannya dari Rp350.000 dikurangi Rp70.000 dan hasilnya Rp280.000. Kemudian kita langsung saja hitung presentasinya. Kerugian per harga pembeliannya dikali 100% yaitu Rp70.000 per Rp350.000 dikali 100% hasilnya 20%. Jadi di sini kerugiannya yang dapat Nobita adalah presentasinya 20%. Kita lanjut lagi. Di sini ada materi tentang bunga tunggal. Pengertian dari bunga tunggal yaitu imbalan jasa untuk menggunakan uang atau modal yang dibayar pada waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan. Jadi modal tunggal hanya yang berbunga, hanya modalnya saja, sementara bunganya tidak berbunga lagi. Di sini rumusnya sama dengan I sama dengan M dikali P dikali T, di mana keterangannya I adalah besarnya bunga,
M adalah modal atau uang pokok, dan P adalah present bunga atau tingkat bunga, dan T adalah jangka waktu atau periode. Dan di sini kita selalu diberikan contoh soal. Pak Hayis meminjam uang di bank sebesar 10 juta rupiah dengan suku bunga 18% per tahun. Dalam jangka waktu pinjaman selama 3 tahun, hitunglah besarnya bunga selama 3 tahun dan berapa jumlah uang yang harus dibayar oleh Pak Hayis. Di sini modal awalnya 10 juta rupiah dengan presentasi bunganya 18% per tahun dan jangka waktunya 3 tahun. Kita langsung saja masukkan rumusnya untuk mencari I atau jumlah uang yang harus dibayar. Nah, di sini I sama dengan modal dikali presentasi dan dikali jangka waktu. 10 juta kita kalikan dengan 18% atau 18/100 dan dikalikan selama 3 tahun. Dan hasilnya adalah 5.400.000. Kemudian kita untuk mengetahui jumlah uang yang harus dibayar sama dengan dari modal awal kita jumlahkan dengan bunga. 10 juta kita tambahkan dengan 5.400.000 sama dengan 15.400.000 rupiah. Jadi jumlah bunga pinjaman Pak Iwan selama 3 tahun adalah 5.400.000 dan uang yang harus dibayar oleh Pak Iwan dari total semuanya adalah 15.400.000 rupiah. Kemudian di sini kita masuk pada materi bruto, neto, dan tara. Di sini bruto adalah berat kotor yang artinya berat suatu barang beserta dengan tempatnya atau kemasannya. Kemudian neto adalah berat bersih, artinya berat suatu barang setelah dikurangi dengan tempatnya atau kemasannya. Kemudian tara adalah potongan berat, artinya berat tempat suatu barang atau kemasannya. Nah, dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa bruto adalah neto ditambah tara, dan neto adalah bruto dikurangi tara, dan tara sama dengan bruto dikurangi neto. Nah, di sini kita diberikan contoh soalnya. Pak Hasan membeli sekarung mangga dengan berat kotor 1 kuintal dengan tara 8% dari keseluruhan. Kita disuruh menentukan berat tara dan berat netonya. Nah, di sini berat kotor sama dengan bruto, yaitu 1 kintal sebesar 100 kilo. Kemudian taranya adalah 8%, kita kalikan dengan 100 kg. Sama dengan 8 kg. Kita cari netonya, dari rumus adalah bruto dikurangi tara, yaitu 100 kg dikurangi dengan 8 kg sama dengan 92 kg. Kita lanjut lagi. Nah, di sini contoh soal lagi. Ibu membeli 1 karung beras rojo lele dengan berat bersih 98 kg dan berat taranya 15 hektogram. Berapakah berat kotornya? Di sini kita mencari bruto, di mana bruto itu sama dengan neto ditambah tara. Jadi kita langsung tambahkan 98 kg, kita tambahkan dengan 1,5 kg. Kita rubah dulu ya, yang tadi 15 Hg atau hektogram itu menjadi kilogram. Nah, hasilnya sama dengan 99,5 kg. Jadi berat kotor atau bruto beras tersebut adalah 9,5 kg. Nah, kemudian di sini kita dapat mengetahui presentasi bruto, neto, dan tara. Di sini kita bisa mengklik tiga-tiganya. Kita klik yang pertama, rumus mencari tara jika yang diketahui bruto sama dengan presentasi tara sama dengan tara per bruto kita kalikan 100%. Kemudian kita klik yang kedua, rumus menghitung bruto jika persen tara dan neto diketahui. Presentasi bruto sama dengan neto per 100% dikurangi present tara dikali 100%. Kemudian kita klik rumus menghitung neto jika bruto dan presentara diketahui. Jadi presentasi neto sama dengan bruto dikali 100% dikurangi presentara.
Kita lanjut lagi. Nah, di sini kita berikan contoh soal nomor 1. Sebuah kotak buah berisi apel tertulis bruto 20 kg dan tara 2 kg. Hitunglah persen taranya. Nah, persen tara di sini sama dengan tara per bruto dikali 100%. Sama dengan 2 per 20 dikali 100%. Sama dengan 10%. Jadi persen tara sebuah kotak berisi buah apel adalah 10%. Nomor 2, sebuah kardus berisi gula bertuliskan bruto 15 kg dan tara 5%. Hitunglah taranya. Nah, di sini tara sama dengan persen tara dikali bruto. 5% dikali 15 sama dengan 3/100 dikali 15 kg sama dengan 0,75 kg. Jadi taranya adalah 0,75 kg. Kita next lagi. Nah, di sini ada contoh soal lagi. Sekarung beras memiliki neto 98 kg dengan taranya 2%. Hitunglah bruto sekarung beras tersebut. Bruto sama dengan 98 dibagi 100% dikurangi 2%. Bruto sama dengan 98 dibagi 98% sama dengan 98 dikali 100 per 98 sama dengan 100 kg. Mohon maaf tadi ralat ya, 98 per 100 bukan 100 per 98. Jadi bruto sekarung beras tersebut adalah 100 kg. Kemudian di sini nomor 4, sebuah keranjang telur bertuliskan bruto 100 kg dan tara 5%. Hitunglah berat bersih telur tersebut. Nah, di sini neto sama dengan 100 dikali 100% dikurangi 5% sama dengan 100 dikali 95% sama dengan 100 dikali 95 per 100 sama dengan 95 kg. Jadi berat bersih telur tersebut adalah 95 kg. Nah, di sini tidak ada tombol selanjutnya, berarti materi sampai di sini saja. Kita langsung masuk kepada saya membuat beberapa soal untuk teman-teman latihan, dan setiap soal saya membuat 4 pilihan jawaban. Nah, ini kita coba pada nomor 1, kita coba saja langsung ya mengerjakan. Kita klik pada pilihan jawaban yang A. Nah, ternyata jawaban kita salah dan otomatis kita diberikan pembahasan dari jawaban kita yang salah tadi dengan diberikan pembahasan yang benar. Kita klik saja selanjutnya pada soal kedua. Nah, di sini kita coba mengklik pada pilihan jawaban lagi. Nah, kebetulan saya memilih C dan jawabannya adalah benar. Ketika kita menjawab dengan jawaban benar, kita tidak diberikan pembahasan. Di sini saya membuat 10 soal untuk teman-teman bisa lakukan sebagai latihan dengan pembahasan yang sudah saya sediakan. Kemudian kita langsung saja kembali ke menu home. Nah, di sini kita mencoba untuk melakukan kuis ya teman-teman. Kita klik kuis. Nah, di sini kita masukkan nama kita dan kita masukkan nomor. Nah, di sini kita tidak membuat sebuah privasi atau harus login dulu sebelum memulai. Jadi di sini sistemnya bebas, kita bisa masukkan nomor atau tidak. Nah, di sini saya coba memasukkan dengan passwordnya 1234. Nah, kita klik mulai. Nah, di sini kita harus berhati-hati karena ini adalah kuis, tapi karena ini adalah masih contoh pengaplikasiannya, kita klik acak ya teman-teman untuk pengerjaannya. Kebetulan saya mendapat skor 60. Nah, kita bisa klik mulai lagi atau kita bisa langsung kembali ke home. Kita coba mulai lagi saja. Kita klik mulai, kemudian kita klik. Kita cek juga ya teman-teman. Nah, ternyata saya masih mendapatkan nilai yang kurang baik. Nah,
kita langsung saja kembali kepada menu home. Nah, kemudian kita masuk pada menu game, teman-teman. Kita klik. Nah, di sini kita harus sabar menunggu karena pada game interaktif ini itu adalah pengaplikasian dari animasi dari aplikasi Adobe Flash. Nah, di sini saya menggunakan dua toko yang bernama Nobi dan Hani. Kita klik pada icon Nobi dan Hani. Nah, di sini ada keterangannya. Hari ini Hani pergi ke toko untuk membeli sesuatu yang akan dijual lagi, dan Nobi akan pergi ke bank. Tugas kita di sini adalah membantu mereka menyelesaikan tugasnya. Kita klik tombol selanjutnya yang bergambar panah ini. Kemudian muncul tulisan cara bermain. Di sini kita hanya mengklik lokasi yang diinginkan dan membantu mereka. Kita klik mulai bermain. Di sini ada toko buah dan bank. Kita bisa memilih salah satu terlebih dahulu. Nah, ini saya akan membantu Hani dulu untuk ke toko buah. Nah, di sini Hani bertemu dengan pelayan di supermarket. Kemudian ada pertanyaan, hari ini lagi ada diskon besar-besaran, dan Hani ditawarkan apakah Hani ingin melihatnya atau tidak. Jika tidak, akan dikembalikan pada menu awal ketika Nobi dan Hani bertemu. Jika iya, akan dilanjutkan pada menu berikut. Nah, di sini Hani akan mendapatkan diskon dengan syarat bisa menjawab soal-soal yang telah dipilih buah yang diinginkan. Nah, kita klik arah panah. Nah, di sini Hani menjawab tidak masalah dan menanyakan wortel untuk pilihan yang pertama dia inginkan untuk ia beli. Kita klik arah panahnya. Nah, di sini Hani bisa memilih diskon yang diinginkan, 30% atau 60%. Kita klik saja yang tertinggi ya, teman-teman, 60%. Nah, di sini kita harus berhati-hati dalam menjawab agar tidak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan diskon 60%. Tapi kita coba saja klik dengan 78.000. Nah, ternyata kita mendapatkan diskon 60%. Kita lanjut saja ya, teman-teman. Nah, di sini kita diberikan pertanyaan lagi untuk membeli buah lagi atau tidak. Kita klik saja segitiga. Nah, jika iya kita klik iya, jika tidak kita akan kembali ke toko atau ke kasir langsung. Nah, kita klik saja ya. Nah, di sini ada tomat, nanas, labu, delima, kentang, dan lobak. Nah, dari sini teman-teman bisa memilih mana yang ingin teman-teman beli. Kita coba saja untuk pembelian nanas ya, teman-teman. Nah, di sini Hani ingin membelinya 1 peti. Bisakah mendapatkan potongan? Kita klik saja segitiga. Ternyata tentu saja bisa, dengan syarat harus mengerjakan soal-soal lagi. Dan Hani akan mengerjakannya. Kita bantu ya, teman-teman. Di sini harga 10 kilonya itu 8.000 dengan keuntungan diinginkan 30%, berarti sama dengan kita coba klik 94.000. Nah, ternyata kita belum beruntung. Kita coba lagi, kita lanjut. Kita klik langsung saja segitiga. Klik ya, kita pilih buah delima, teman-teman. Di sini kita bisa klik terserah ya, teman-teman, yang teman-teman inginkan. Nah, kita langsung klik saja yang untuk yang arah segitiga. Di sini ada soal-soal, kita coba mengerjakan. Di sini 50% dari 50.000, kita klik saja 50.000. Nah, ternyata kita mendapatkan diskon 50%. Kita langsung saja lanjut. Nah, karena terlalu banyak yang dibelanja, kita klik saja tidak. Nah, di sini ada ucapan terima kasih dan kembali kasih, dan kita diarahkan pada ruang kasir. Nah, di sini ada ucapan selamat datang dan penawaran penambahan barang. Ternyata Hani sudah cukup.
dan penyerahan belanjaan dan ucapan terima kasih. Nah, kemudian kita akan membantu Nobi untuk pergi ke bank. Kita klik saja. Nah, di sini ada 3 yang bisa kita klik. Yang pertama adalah layanan pinjaman, kemudian layanan tabungan, dan jika kita tidak ingin membantu, kita bisa klik langsung pada tombol keluar. Kita akan membantu pada layanan pinjaman terlebih dahulu. Nah, di sini kita sediakan tombol keluar jika kita ingin kembali untuk menentukan kita mau membantu untuk menabung dulu atau meminjam. Di sini ada percakapan, kita langsung klik saja segitiganya. Dan di sini ada penjelasan tentang pinjamannya dari jasa hingga pembayaran tanggalnya dan denda yang dikenakan ketika membayar di atas tanggal yang sudah ditentukan. Kemudian di sini ada penawaran besar pinjaman yang dibutuhkan oleh Nobi. Di sini saya akan mengeklik pada nilai tengah saja 3 juta. Dan di sini ada jangka waktu yang diinginkan Nobi. Kita pilih yang paling lama saja 2 tahun. Di sini kita membantu Nobi berpikir dari besarnya pinjaman itu dengan jangka 2 tahun tuh berapa besar jasanya. Coba kita kerjakan Rp720.000. Nah, ternyata salah. Jadi di sini yang benar adalah Rp1.440.000. Kita klik saja segitiganya dan kita ditawari apakah ada perubahan sebelum dicetak suratnya. Nah, teman-teman jika ingin dirubah atau ingin mencoba, kita klik saja ada. Nah, kita tentukan lagi 2 juta saja dengan jangka yang tercepat. Nah, di sini kita bantu menghitungnya, hasilnya 400.000. Nah, kebetulan benar. Berarti kita pilih saja yang itu, dan adakah perubahan, kita klik saja yang tidak. Dan ini adalah percakapan penutupan, dan klik ini akan mengembalikan pada menu awal. Kita keluar dan kita masuk pada layanan tabungan. Nah, ini kita klik saja. Nah, di awal ini selalu ada percakapan awal ya teman-teman. Kita langsung klik-klik saja, atau bisa dibaca enggak apa-apa. Nah, di sini dijelaskan tentang bunga yang disediakan di bank adalah bunga tunggal. Nah, di sini juga ada bunga tunggal, menjelaskan ada 2 macam, yaitu tentang jangka pendek dan jangka panjang. Setiap kita arahkan kursor ke arah kotak yang berisi tulisan tadi itu akan dijelaskan lebih rinci dari bunga yang diterima dari jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, seperti ini. Kita klik saja. Nah, di sini penawarannya Nobi ingin saya coba dulu yang jangka pendek. Nah, ternyata dengan jangka pendek Nobi ingin menabungkan sebesar 5 juta. Kita klik. Nah, di sini dari jangka pendek 5 juta, tellernya menanyakan keuntungannya yang diterima oleh Nobi. Nah, kita klik saja. Nah, di sini kita bantu berpikir dari jangka per bulan 5 juta dengan jangka pendek 0,5%, berarti berapa? Kita coba saja langsung 250.000. Nah, ternyata salah karena di sini 0,5% dikali bunga 1 tahun dikali modal asalnya adalah Rp300.000. Kita klik saja next. Dan ini pertanyaannya dan kalimat penutup dan selesai. Nah, kita langsung balik ke menu dan kita klik tombol keluar untuk kembali ke menu awal. Jadi ini adalah permainan dari media interaktif yang saya buat. Sementara masih sederhana sekali karena di sini penerapannya untuk membuat teman-teman mengerti pelajaran ini itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa dan modelnya itu seperti apa. Nah, itu dari menu tampilan game. Nah, kita langsung kembali saja ke menu home ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung
langsung saja klik tombol keluar dan kita berhasil keluar dari media interaktif aritmatika sosial. Teman-teman, sekian presentasi dari saya mengenai media interaktif yang telah saya buat. Saya berharap media yang saya buat bermanfaat bagi teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.